kita akan sharing dan coba untuk belajar strategi gimana sih caranya kita bisa jualan produk apapun ya, dan itu bisa laku dengan lebih mudah dengan pendekatan psikologi gitu. Kita masuk ya teman-teman. Sebelumnya kenalkan dulu, nama saya Mentor Listio. Saya seorang mentor dan business owner, punya pengalaman atau experience di bidang digital marketing strategis kurang lebih sekitar 7 tahunan, teman-teman ya. Jadi mulai dari 2018 saya udah mulai masuk ke dunia tersebut. Saat ini saya practitioner juga di neuromarketing sama psychology of sales dan founder marketing Asia. Lalu saya juga seorang content creator, teman-teman, dan alhamdulillahnya udah connect dengan beberapa brand, terus menjalin kerjasama dengan beberapa dari mereka juga kayak IDN, Sabaimi, dan universitas ya, dan lain sebagainya. Kayak gitu. Buat teman-teman yang pengen kenal saya lebih jauh, teman-teman bisa follow Instagram saya juga di @mentorlistio. Oke. Nah, teman-teman, cuman sebelum kita mulai membahas teknis materinya, terus gimana caranya kita pakai psychology of sales dan lain sebagainya, saya minta tolong ke teman-teman ya, saya punya 3 rules untuk teman-teman belajar pada malam hari ini. Pertama, pastikan teman-teman nama Zoom-nya itu bisa pakai nama sendiri ya, nama asli. Jadi kalau yang sekarang Zoom-nya tuh masih pakai nama handphonenya teman-teman, entah itu Samsung, iPhone dan lain sebagainya, boleh diganti dulu. Bisa ya, teman-teman. Biar enak nih, karena saya bakalan banyak interaksi sama teman-teman. Saya pengen ke teman-teman juga langsung nyebut nama, gitu kan. Kan nggak enak ya kalau namanya Samsung gitu kan. Nah, terus yang kedua, teman-teman, di sini saya bakalan banyak sharing beberapa hal, terutama teknis. Buat teman-teman yang mau nyatat, boleh siapin catatannya dari sekarang. Dicatat dulu ya, teman-teman. Hal-hal yang penting bisa dicatat atau nanti teman-teman bisa screenshot, biar teman-teman bisa pelajarin lagi. Yang ketiga, saya minta teman-teman bisa jadi peserta yang aktif untuk interaksi. Kenapa? Karena kalau teman-teman hanya pasif, terus cuman dengerin aja, wah sayang. Banyak materi yang teman-teman nanti nggak masuk benar-benar gitu. Boleh ya? Jadi 3 rules ini teman-teman lakukan. Setuju teman-teman? Yang setuju saya minta tolong teman-teman semua bilang setuju. Kalau teman-teman udah oke Kak, gampang gitu. Boleh teman-teman tulis di kolom komentar setuju gitu. Nah, tip. Oke, saya minta teman-teman benar-benar interaksi ya. Kita interaksi bareng-bareng banget di kolom komentar. Biar seru. Oke, sebelum kita lanjut teman-teman, saya mau tanya dulu, sekarang posisi teman-teman ini di mana? Apakah teman-teman content creator, apakah karyawan di perusahaan, pengusaha, pedagang, atau seller, atau affiliate, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Saya pengen tahu teman-teman sekarang posisinya di mana, dan jadi ada alasan gitu. Oh, teman-teman belajar ini karena pengen ini gitu. Boleh ya? Oke, dari seller, pedagang, ibu rumah tangga, business owner. Oke, ada lagi teman-teman yang lain? Boleh ditulis jualan somai. Oke. Oke, affiliate, ibu rumah tangga, pedagang, side hustlers. Ya, oke. Ada lagi? Cukup? Oke. Rata-rata memang affiliate, pedagang, ya, jualan, ya penjual. Oke, teman-teman. Pertanyaan kedua, teman-teman posisinya saat ini pewaris atau perintis? Boleh ditulis ya di kolom komentar. Kak, saya mah pewaris, udah kaya gitu. Boleh nggak apa-apa tulis teman-teman ya. Kak, perintis atau pewaris? Boleh. Perintis garis keras. Oke, Kak Muhammad ya. Kali dia perintis. Kazi, perintis. Wah, rata-rata perintis nih. Nggak ada pewaris nih di dalam. Oke, oke. Sip, teman-teman. Thank you atas jawabannya. Nah, di sini saya pengen sharing juga ke teman-teman my story ya. Semua itu berawal dari satu keputusan kecil untuk berubah. Jadi, kalau teman-teman di sini ada yang bilang, Kak, saya perintis, saya bukan pewaris. Siap, sama. Posisi saya juga seperti itu, teman-teman. Posisi saya perintis, no privilege ya. Bahkan sudah mulai terpaksa untuk jualan waktu itu dari SMP gitu. Masih belasan tahun saya udah belajar untuk jualan, gimana caranya saya bisa dapetin uang ya, jualan segala hal waktu itu. Sampai SMA pun sama, saya
sempat jualan-jualan. Jadi di sekolah itu bukan cuma tempat untuk saya belajar, tapi tempat untuk saya dapetin uang jajan tambahan. Ada nggak yang ngalamin hal kayak gitu juga? Mungkin teman-teman punya pengalaman yang sama, pernah sekolah sambil jualan, ada? Yang ada bilang saya dong di kolom komentar, ada nggak? Atau cuma saya doang nih di sini yang pernah kayak gitu? Jadi dulu pas masih SMP, SMA, ya itu yang saya lakukan. Jualan tuh segala hal, teman-teman. Dulu pernah jualan buku, pernah jualan gorengan, pernah jualan uh, bantuin tugas temen ya, yang akhirnya dibayar gitu. Dan itulah untuk survive ya. Dan saat itu saya tidak punya background pengusaha. Pas saat kecil, SMP, SMA, saya cuma punya cita-cita dua, teman-teman. Cita-cita dua ini antara saya jadi pengusaha atau entertain. Kenapa? Karena dua ini yang menurut saya waktu itu adalah profesi yang pasti menghasilkan uang banyak gitu. Pas dicoba entertain, saya nyanyi kurang bagus ya, muka biasa-biasa aja. Ya, acting juga ya nggak ada koneksi ke sana gitu. Ya akhirnya saya memutuskan ya, oke, keluar dari sekolah udah beres pendidikan, fokuslah untuk belajar usaha ya, masuk community dan coba ini itu dan lain banyak hal. Akhirnya teman-teman dari saya mulai lulus ya, terus masuk ke komunitas, belajar, baik itu seminar online dan lain sebagainya. Seminar offline pun saya masuk ya, bantuin UMKM dan lain sebagainya akhirnya. Nah, saya sangat-sangat mendalami soal psychology of sales dan sales itu sendiri gitu. Nah, efeknya apa? Mungkin efeknya pas begitu awal belajar 1 tahun, 2 tahun masih biasa-biasa aja, tapi mulai ada perkembangan banget saat saya benar-benar mulai mendalami hal tersebut. Kenapa? Karena buat saya, psychology of sales atau sales itu sendiri atau marketing bahkan, itu tuh salah satu ilmu yang bikin kita benar-benar survive. Yang saya rasakan itu ada di 3 hal, teman-teman. Mulai dari karir. Alhamdulillahnya teman-teman, karir saya mulai cepat juga saat saya bisa menerapkan psychology of sales ini ya, mulai dari naik jabatan dan itu tuh di atas rata-rata. Mungkin di tempat lain ya, untuk kita masuk ke level manajerial itu butuh waktu 3 sampai 5 tahun. Terus untuk masuk ke level C-level ya teman-teman, itu butuh waktu yang sangat-sangat lama gitu. Tapi waktu itu saya di beberapa perusahaan dapat posisi yang strategis dan itu dalam waktu yang singkat untuk kenaikannya. Bahkan bisa cuma 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun itu udah bisa naik level 1 sampai 2 level ke atas. Kayak gitu. Dari awalnya cuma kayak staff biasa gitu. Terus dari sisi finance. Finance ini juga lumayan ya teman-teman dari psikologi Australia ini. Kenapa? Karena gini, kalau orang lain di luar sana bilang, oh dapetin uang tuh susah ya. Iya, sebenarnya susah teman-teman. Susah saat teman-teman nggak tahu polanya. Susah saat teman-teman nggak ngerti gimana caranya dapetin uang yang cepat. Gitu. Karena kan sebenarnya untuk dapetin uang itu kita pasti dari manusia ke manusia lagi ya. Jadi uang itu perpindahan dari manusia ke manusia. Nah, saat saya udah mulai ngerti, oh psikologi hostel tuh kayak gini, cara jualnya tuh kayak gini, dapetin penjualnya tuh seperti ini. Akhirnya walaupun saya nggak punya uang sekalipun, ada kemudahan yang saya bisa lakukan, ada cara yang bisa saya lakukan, yang mana saat cara-cara tersebut saya lakukan, itu pasti dapetin income. Gitu. Selanjutnya yang ketiga adalah network. Teman-teman, sales itu bukan cuma ngomongin jualan, sales itu bukan cuma ngomongin gimana caranya kita dapetin closingan, dapetin uang, tapi sales juga bercerita tentang bagaimana caranya kita berkoneksi dengan orang-orang yang punya level lebih baik. Sekarang kalau misalnya kita, teman-teman, semuanya di sini, hanya bergaul dengan lingkungan-lingkungan yang biasa aja, mereka mungkin bekerja-bekerja biasa aja, terus orangnya tukang ngeluh-ngeluh gitu kan, kita pasti akan terbentuk dengan tidak beda jauh dari mereka. Tapi saat kita mulai berfokus untuk bangun network yang baik, mereka punya kecerdasan finansial yang baik, punya bisnis, akhirnya kita bisa belajar dari mereka, mereka juga bisa bantu kita, ya, dan kita juga bisa dapetin peluang-peluang dari sana. Kalau dari circle saya bilang kayak gini, enak tuh hidup saat kita punya orang dalam. Karena saat kita punya orang dalam, apapun akan lebih mudah. Setuju nggak teman-teman? Setuju ya? Gitu. Nah,
Selanjutnya, ini real story banget teman-teman, dari penerapan psychology of sales. Jadi, mungkin teman-teman ada yang pernah nggak sih mau nonton sama teman kalian, misalkan, terus beli tiket, tiketnya double. Teman kalian beli tiket, terus kita beli tiket juga. Akhirnya apa? Akhirnya rugi. Dan waktu itu, teman-teman, ini saya janjian sama teman saya, dan beli tiket double, karena saya nggak baca chatnya dia, akhirnya saya beli lagi, dan itu habis lumayan teman-teman ya, habis sekitar 100 lebihan deh, karena yang dibeli itu totalnya ada 4 tiket, gitu. Oke, nah yang terjadi, memang saya bilang ke dia, wah ini saya malah beli tiket double nih, gitu, wah rugi nih, gitu. Nah, tapi kalau teman-teman lihat di sini jarak chat saya ke teman saya tadi, ini saya mulai bilang ke dia 14.26 gitu, karena chatnya tidak terbuka, saya udah beli tiket. Tapi di 14.30 teman-teman, berarti jaraknya cuman 4 menit. 4 menit. 4 menit tiket yang 4 tadi kejual satu pertama ya. Pertama kejual satu. Terus jarak sekitar 1 menit kemudian, saya lapor lagi ke dia, nih kejual kejual 3, sisa satu. Kayak gitu. Dan teman-teman coba perhatikan, kalau saya nggak tahu ilmu ini, mungkin saya udah rugi ratusan ribu pada saat itu. Tapi karena saya tahu ilmunya, saya bisa menerapkannya dalam waktu singkat pun, yang tadinya jadi kesalahan, ya udah balik lagi gitu. Kebayang? Jadi ya teman-teman, ngomongin psychology of sales itu bisa kepake kemanapun, nggak cuman jualan, tapi ke hidup kita. Gitu. Terus, ada juga pengalaman lain, teman-teman. Karena saya pernah bekerja di orang, bangun usaha juga pernah ya. Terus kebetulan teman-teman, tahun ini saya juga punya pengalaman yang kurang baik, yaitu kehilangan pekerjaan. Nah, saya pengen nanya nih sama teman-teman semua, apakah teman-teman dalam hidup teman-teman saat ini, di usia sekarang, ya, selama teman-teman hidup, pernah nggak teman-teman kehilangan pekerjaan? Entah itu kecelakaan, kena PHK, dicurangi orang, dan lain sebagainya. Pernah nggak? Yang pernah atau pernah merasakan, boleh deh bilang, "Kak, saya," gitu. Kalau mau dikasih tahu, "Kak, saya di PHK," ya nggak apa-apa. "Kak, saya kecelakaan kerja, Kak, saya dicurangin," boleh banget. Coba bilang, teman-teman. Oke, ini Kak Anastasia, saya dicurangin orang, Kak. Oke, Kak Budi pernah. Oke, Kak Deva, saya terjun bebas. Oke, Kak Deva. Oke, ada lagi, teman-teman? Banyak ya ternyata ya, Kazi juga, Kak Neneng ya. Oke, pasti ini nggak enak banget ya. Pertanyaannya, teman-teman, saat teman-teman mengalami kondisi seperti itu, apa yang teman-teman rasakan? Marahkah? Kecewakah? Dendamkah? Sedih? Putus asa? Atau pasrah? Coba jawab di kolom komentar. Apa yang teman-teman rasain? Saat itu terjadi ya, apakah teman-teman jadi marah, kecewa, wah, atau bingung gitu? Duh, ini dapetin uang dari mana lagi ya? Gitu. Ada Deka Anastasia bilang kecewa, Kak Erik kecewa, kayak rata-rata kecewa ya. Oke, teman-teman, sama. Itu pun yang saya terjadi, teman-teman. Nah, kebetulan ya, saat itu teman-teman di bulan kemarin, di bulan Mei, tepatnya pada tanggal 25 Mei itu, saya keluar dari pekerjaan dan yang saya bangun juga, dan itu saat itu teman-teman di perusahaan tersebut dari secara gaji kurang lebih sekitar 10 jutaan, teman-teman. Jadi bingung pasti ya, wah ini biasanya dapat income 10 jutaan, 10 jutaan, 10 jutaan, malah hilang gitu. Tapi ternyata teman-teman saat keluar ya, saya masih ada waktu kan dari 25 sampai 1 bulan ke depan untuk ngasilin uang untuk ngeganti apa yang sudah hilang ya. Akhirnya saya cari cara tuh, gimana caranya saya bisa dapetin income, gimana caranya saya bisa dapetin project dari ilmu yang saya punya gitu. Karena saya punya ilmu sales, saya punya ilmu marketing, saya ngerti beberapa hal tentang psikologi juga karena saya suka mendalami hal tersebut gitu. Ternyata teman-teman, Tuhan berkata lain, ngebantu saya banget ya. Dari Mei ya, yang tadinya saya terpuruk, jatuh, lagi gaji nggak ada, terus banyak hal yang hilang dari sana ya.
Akhirnya di bulan Juni saya malah dapetin income 2 kali lipat, bahkan hampir 3 kali lipat gitu. Saya bisa dapetin penghasilan sampai 29 juta dan di bulan Julinya itu naik ke 40 juta. Nah, Kak, ini dapat dari mana gitu? Apakah diedit, di screenshot? Enggak, teman-teman ya. Tapi ini saya dapetin pertama dari platform Threads, itu kurang lebih sekitar 60%. Terus saya juga dapat dari sosial media saya, dapat dari beberapa rekan saya juga ya, yang saya bantuin usahanya mereka, saya bantuin banget jual apa yang mereka punya ya, akhirnya saya bisa dapetin kurang lebih segini gitu. Jadi pada saat itu saya juga bingung dapat uang dari mana, apa yang harus saya jual gitu ya, gimana caranya saya bisa dapetin uang. Awalnya saya bingung, saya take rest kurang lebih sekitar 2 sampai 3 hari, akhirnya saya berpikir, "Oke, saya manfaatin aja apa yang saya bisa," gitu. Lumayan dapatnya segini. Nah, buat teman-teman yang ngerasa sekarang, "Kak, aku sulit banget nih dapetin uang. Kak, aku terjun bebas dari bisnis, bahkan ninggalin utang dan lain sebagainya." Percayalah teman-teman, saat teman-teman mulai paham gimana caranya teman-teman melihat manusia itu sendiri dan bagaimana caranya teman-teman menjual, teman-teman bisa dapetin income dari sana, gitu. Seiring berjalannya waktu pasti teman-teman bisa, karena ini butuh proses sebenarnya, gitu. Ini saya bisa cepat kenapa? Karena saya sudah melewati banyak rintangan sebelumnya. Saya udah mulai belajar Psychology of Sales ini mulai dari 2018, 2019 itu saya udah mulai ngencengin belajar Psychology of Sales-nya, gitu. Nah, dari cerita tadi, saya mau bilang ke teman-teman semua, tanggal sial itu tidak tercatat di kalender. Tapi saat kamu punya ilmu penangkalnya, kesialan itu bisa diminimalisir. Banyak orang di luaran sana di PHK atau kehilangan sesuatu, mereka bingung ngembaliinnya seperti apa. Karena mereka nggak punya pilihan banyak untuk ngambil peluang. Tapi saat kita punya satu ilmu yang kita tahu, apalagi ya, udah psikologi terus sales-nya gitu. Teman-teman udah tahu ilmu manusianya, udah tahu gimana caranya teman-teman ngejualnya. Itu akan lebih memudahkan teman-teman untuk bangkit lagi nantinya. Oke. Oke, itu sedikit cerita teman-teman. Kita bakalan mulai masuk ke materi utamanya. Teman-teman pasti di sini udah mulai mengerti kenapa seberapa penting ilmu psychology of sales ini di hidupnya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang benar-benar pengen belajar banget pada malam hari ini, boleh saya minta tolong ke teman-teman semua bisa transfer energi semangatnya teman-teman di kolom komentar. Teman-teman, saya minta tolong ke teman-teman semua yang siap dan semangat untuk belajar pada malam hari ini untuk di-share api-api semangatnya ke teman-teman di kolom komentar. Walaupun ya pada malam hari ini kita cuma ada di 36 ya, tapi saya rasa teman-teman semangatnya lebih dari 36 orang ya. Boleh kirim api-apinya dulu teman-teman, semakin banyak apinya ya, semakin semangat berarti teman-teman semua untuk belajarnya. Oke? Yuk, kirim api-api dulu. Saya pengen tahu teman-teman sesemangat apa belajar pada malam hari ini. Oke, good. Good, teman-teman. Thank you udah transfer semangatnya. Tahan api semangatnya ke teman-teman dan saya juga menerima ya energi itu buat saya ngajar pada malam hari ini. Yuk kita lanjut teman-teman. Nah, di sini saya disclaimer dulu, warning buat teman-teman semua. Yang namanya materi psychology of sales ini ya bersifat netral dan tajam. Artinya dia itu akan berperan sesuai tujuan dan value pengguna. Jadi buat teman-teman nih yang ngerti nantinya, yang mau belajar psychology of sales lebih dalam lagi, saat teman-teman punya ilmunya, hati-hati saat penggunaannya. Karena ini tuh kayak pisau. Jadi dia bisa baik, bisa buruk. Bisa ngelukain, ya bisa ngasih manfaat. Mungkin teman-teman saat teman-teman mempelajari hal ini, udah tahu ilmu-ilmunya, udah tahu step by step-nya, saya harap teman-teman punya value yang teman-teman pegang. Karena kalau menghalalkan segala cara untuk dapetin uang, dengan ilmu psychology of sales ini, teman-teman mungkin bisa jadi orang yang manipulatif, teman-teman bisa menipu banyak orang, teman-teman bisa dapetin uang instan, tapi akhirnya nggak berkah, gitu. Karena ilmu ini sebahaya itu sebenarnya. Ya. Jadi teman-teman pastikan belajar dengan baik, pahami ilmunya, tapi gunakan juga dengan baik. Gitu ya. Setuju ya teman-teman semua? Kita lanjut. Nah, kenapa saya bilang kayak gitu? Ya, terutama buat teman-teman, Kak, apakah psychology of sales ini
bisa bantu kita untuk ningkatin jualan. Karena saya nih produknya nggak kejual-kejual. Pertama, teman-teman ya, bisa. Kenapa? Karena tidak ada produk yang tidak bisa dijual. Kalau ada produk yang tidak bisa dijual, maka penjualnya itu sendiri ya, yang tidak mengerti apa yang mereka jual. Gitu. Kenapa saya bisa bilang kayak gini? Karena sejatinya teman-teman, tidak ada manusia yang tidak bisa diinfluence atau tidak bisa dipengaruhi. Dan tidak ada produk yang tidak bisa dijual. Kalau ada produk yang tercipta, berarti ada marketnya. Seharusnya ya, ada marketnya. Teman-teman, kalau kita lihat ya, flashback ke beberapa hal yang ada saat ini, boneka kecil-kecil, misal kayak Labubu aja rame dijual gitu, walaupun kayak kita ngelihat manfaatnya apa, nggak ada manfaatnya. Tusuk gigi juga sekecil itu bisa dijual gitu. Terus apalagi banyak hal yang bisa dijual, bahkan di Jepang itu ngejual daun daun pisang itu laku keras. Kenapa? Karena ada marketnya. Yang bikin jualan susah, produknya nggak laku, sebenarnya teman-teman ya, produknya ada, tapi teman-teman sendiri sebagai penjual belum benar-benar ngerti ini jualnya kemana, angle marketingnya seperti apa yang harus saya sampaikan, dan bagaimana menciptakan kebutuhan ke market. Itu yang membuat teman-teman susah jualannya. Oke, dari sisi fundamental psychology of sales, teman-teman perlu memahami ya, psychology of sales ini bermulanya dari sini, dari logika dan feeling. Dari logika dan feeling ini akan menghasilkan human behavior. Nah, buat teman-teman nih, saya mau kasih teman-teman pertanyaan. Menurut teman-teman, dalam sisi penjualan, ya, yang paling penting itu pakai logika atau feeling. Boleh ditulis di kolom komentar, teman-teman. Oh, teman-teman mau jualan nih, mau nyasar market gitu. Kira-kira teman-teman fokus nembak logikanya atau nembak feelingnya atau emosinya? Logikanya, dua-duanya. Kak Nur, feeling. Kak Anes, feeling. Oke. Oke. Kak Anastasia, logika. Nah, beda-beda ya. Ada yang logika, ada yang feeling ya. Feeling atau emosi ya sebenarnya teman-teman. Oke. Nah, teman-teman, keduanya penting. Tapi secara persentase, feeling atau emotional itu 95% menentukan pilihan. Logika itu tuh hanya ngebuat ya, membuat pilihan seseorang itu merasa benar. Contoh, banyak kan di luaran sana wanita-wanita ya atau yang masih muda itu beli produk-produk yang hanya sekedar lucu. Kalau dari sisi manfaat tuh nggak manfaat-manfaat banget. Atau dari sisi laki-laki, banyak nggak di luaran sana dia punya motor, terus knalpotnya diganti jadi lebih berisik. Padahal kan dari sisi manfaat nggak ada manfaatnya, malah bikin berisik gitu. Tapi kenapa mereka melakukan hal seperti itu? Ya karena mereka pengen dapetin egonya, mereka pengen dilihat. Nah, berarti yang difokusin kemana? Ke feelingnya ya, ke emosionalnya gitu. Dan logika dan feeling ini akan membentuk yang namanya human behavior atau kebiasaan manusia. Dan inilah yang perlu dipelajari dalam psychology of sales, teman-teman. Oke. Nah, teman-teman juga perlu sadar nih bahwa manusia itu ada kebutuhan dasarnya. Ada 5 kebutuhan dasar pada manusia. Baik itu fisiologis ya, kayak kebutuhan makan, minum, tidur, pakaian, dan lain sebagainya. Makanya kalau teman-teman melihat orang-orang yang jualan makanan, minuman, atau hal-hal yang eh, dibutuhkan banget sama orang-orang, kayak pakaian itu banyak banget di mana-mana. Gitu. Nah, tier kedua adalah rasa aman, keamanan, keteraturan, kestabilan. Gitu. Nah, makanya di sini ya, kalau dilihat tuh banyak tuh yang jualan juga jasa keamanan. Terus aman itu ya berarti kayak ada yang jualin produk-produk di luaran sana, oh produk investasi misalnya, atau MLM ya, kan itu butuhnya untuk kestabilitas ya teman-teman atau keamanan. Terus ada lagi dari sisi sosial, afeksi, relasi, keluarga ya. Makanya kalau orang-orang psikolog tuh ada juga kan buka jasa konsul untuk memperbaiki hubungan keluarga, untuk membangun relasi. Terus ada juga di luar sana yang jualan ebook-ebook gimana caranya kita bisa dapetin jodoh gitu. Nah, itu juga teman-teman ya, kita sadari bahwa itu adalah kebutuhan manusia dan itu bisa dijual sebenarnya.
gitu. Terus dari sisi penghargaan, pencapaian, status, tanggung jawab, reputasi. Nah, ini penghargaan salah satu contohnya Instagram itu jual checklist biru. Untuk apa? Untuk memenuhi ego manusia atas status ya atau status ya untuk pencapaian gitu. Oh, udah verified nih gitu ternyata. Nah, terus ada aktualisasi diri ya, pengembangan ya, terus pemenuhan ideologi ya kayak di luaran sana juga ada kan yang belajar di uh, public speaking ya untuk pengembangan diri, terus ngomongin tentang kripto dan lain sebagainya. Nah, itu masuknya ke pengembangan diri, teman-teman. Nah, di sini teman-teman mulai paham nih, oh, oke, kebutuhan dasar manusianya 5 nih. Kalau kita mau jualan, kita mau sasar yang mana? Gitu. Jangan sampai teman-teman nyasar ke yang nggak ada di sini. Ya, gitu. Nah, terus teman-teman juga perlu sadari ada 10 sifat dasar manusia. Manusia itu apa sih? Manusia itu kan kita ya. Kita akan berjualan ke manusia lagi. Maka kita perlu tahu nih, manusia yang kita jualin itu sifatnya kayak gimana? Kurang lebih ada 10 teman-teman. Mulai dari mereka tuh sebenarnya ingin merasa aman, takut akan kehilangan, ingin diakui atau mereka juga punya ego. Yang keempat adalah mereka selalu penasaran dengan hal yang baru, hal yang berbeda dari yang lain. Terus mereka kecenderungan mencari kesenangan dan menghindari rasa sakit. Yang ketujuh, mereka ingin merasa berarti. Yang kedelapan, mereka butuh koneksi sosial. Yang kesembilan, mereka sering membandingkan diri. Nah, buat teman-teman nih yang kesembilan ya terutama, pasti teman-teman di dalam hidup teman-teman pernah merasakan ngebandingin diri sama orang lain. Entah itu ngelihat, kok aku kayak gini-gini aja ya, kok yang lain udah sukses. Oh, aku motornya baru ini, oh aku baru punya mobil ini nih, oh orang teman-teman aku lain, aku akhirnya pengen update gitu. Handphone kayak sama, ngelihat orang lain udah ganti handphone baru, akhirnya kita beli handphone baru gitu. Karena kita nggak mau ngerasa ketinggalan. Kenapa kita ngerasa ketinggalan? Karena kita membandingkan diri dengan orang lain gitu. Dan yang ke-10 ya, senang akan kemudahan. Jadi kalau teman-teman nih sekarang jualan hal-hal ya atau produk apapun itu yang membuat mereka ngerasa wah ribet nih jualannya gitu ya, ribet nih produknya saya kayaknya nggak mau gitu. Ya udah gitu, susah jualannya. Maka teman-teman justru produk yang teman-teman perlu buat adalah produk-produk yang membantu banyak orang dan mereka jadi lebih mudah kayak gitu. Oke? Nah, ini kalau mau didalemin lagi bisa teman-teman tapi nggak sekarang ya. Oke, di sini saya akan lihatin ke teman-teman penerapan psikologi obses di beberapa brand. Jadi, teman-teman ini banyak banget dipakai di luaran psikologi obses ini. Teman-teman tahu ini apa? Pernah belanja ke sini, teman-teman? Oke, kalau teman-teman di Indomaret udah di-scan belanjaannya ya, tinggal bayar, kira-kira inget nggak kalimat apa yang terucap dari kasir? Coba sebutin teman-teman di kolom komentar. Ingat nggak? Kalimat apa yang selalu disebutkan sama kasir? Boleh ditulis di kolom komentar. Adakah yang ingat? Mau tebus murah ya, member kartu ya. Ini aja ada lagi, oke. Pulsanya sekalian, lagi ada promo Kak, oke. Ya, sip. Teman-teman berarti udah mulai familiar nih. Nah, ada teman-teman 3 hal yang suka banget disebutin sama kasir. Pertama, kalau uangnya cash, ini 200-nya boleh didonasikan. Pernah kayak gitu, teman-teman? Ini kalau yang pakai cash ya. Ini 300 rupiahnya, 500 rupiahnya boleh didonasikan. Atau barangkali mau tebus murahnya, 5.000 udah dapat X ya. Atau yang Y 10.000 udah dapat sekian gitu. Yang terakhir ya, isi pulsanya Kak sekalian. Nah, ini apa? Ini adalah strategi untuk upsell. Dan mereka udah di briefing kalau ya ada yang beli udah scan ya, mereka harus ngomong ini gitu. Buat apa? Untuk naikin omset di perusahaan tersebut gitu. Dan ini udah masuk SOP-nya mereka, teman-teman. Jadi nggak mungkin dari mereka tuh nggak ngomong ini. Ya walaupun dirubah-rubah ya. Nggak selalu mereka bilang 200 dimasukin donasi. Nggak selalu juga bilang tebus murah gitu kan. Nggak selalu juga bilang isi pulsa. Tapi hampir semua ya, hampir semua dari klien dari customer-nya itu pasti kena efek ini
Makanya teman-teman di sini langsung tahu, oh tebus murah ya, semua tebus murah kan, gitu. Nah, yang lebih gokil lagi, yang lebih parah lagi, itu ada di Cigivi. Ini saya pernah dapat, pernah kena gitu. Kenapa? Karena buat teman-teman mungkin ya, yang orang-orangnya tuh nggak enakan, ya. Saya harap sih teman-teman nyiapin mental masuk ke Cigivi gitu ya, terutama Cigivi yang di kota gitu. Kenapa? Karena pas begitu mereka, pas kita beli tiket nih, nah ada beberapa kasirnya itu tuh langsung nodong gitu, langsung nodong bilang kayak gini. Jadi udah pilih nih tiketnya mau nonton apa, udah pilih kursi yang berapa ya, misalnya kita nontonnya cuma satu, terus kasirnya udah langsung bilang, Kak, popcornnya mau yang manis atau yang asin? Ya kan kita bingung ya, langsung nggak niat sih beli beli popcorn, niatnya kan cuman cuman ini ya, cuman beli tiket. Akhirnya kita dengan sendirinya kita bilang, yang manis gitu kan. Udah yang manis. Terus kakaknya langsung bilang gini lagi, Kak, kakak suka teh atau soda? Soda gitu. Udah gitu. Nggak ditawarin untuk, Kak, mau ininya sekalian. Nggak. Ini teman-teman, dia pakai psychology of sales ya untuk ningkatin penjualannya. Yang tadinya kita cuma mau nonton aja, mengeluarkan tiket cuma 35.000, tapi kalau ditambah makan sama minum itu bisa lebih dari 100.000. Ada yang pernah terjebak di sini? Biasanya yang terjebak di sini adalah orang-orang yang tidak enakan dan sulit untuk nolak ya, gitu. Dan menurut saya korbannya banyak ya. Menurut saya korbannya banyak sih, gitu. Nah, itu teman-teman. Terus ada lagi psychology of price ya, mahal atau murah ya. Sebenarnya teman-teman, harga itu cuma ilusi. Kenapa saya bisa bilang kayak gini? Teman-teman mungkin punya persepsi mahal, murah gitu. Sekarang saya minta teman-teman, boleh ya, semuanya bersiap di kolom komentar. Saya ada pertanyaan yang teman-teman perlu jawab. Cuman milih aja, ini mahal atau murah. Siap, teman-teman? Kalau yang siap, bilang siap di kolom komentar. Boleh? Bantu dulu. Kalau siap, bilang siap di kolom komentar. Yuk. Oke. Siap ya? Yuk, kita pilih-pilih. Big Bubble. Ya. Permen karet, harga 20 juta. Mahal atau murah? Mahal. Mahal. Oke, mahal. Mahal. Ini sepakat banget ya semua ya mahal ya. Nggak ada yang bilang murah. Oke, mahal. Oke, ganti pertanyaan kedua. Harga rumah 20 juta, mahal atau murah? Murah. Murah. Oke, murah ya. Oke. Mobil 20 juta. Murah mahal? Murah. Murah. Oke, murah. Masih kompak nih, masih kompak nih, mantap nih. Masih kompak nih. Oke. Jam tangan 20 juta. Mahal murah? Mahal. 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 Kalau Rolex murah. Nah, Kak Irfan nih, kalau Rolex sih murah gitu. Oke. Nah, uh, kenapa jawaban nah, kenapa jawabannya nggak ada, ternyata ada nih ya yang ngeh nih, Kak Irfan nih. Tapi teman-teman tadi rata-rata kan bilang, wah mahal nih 20 juta, ya kan? Jam tangan, ngapain jam tangan 20 juta gitu. Kenapa jawabannya agak berbeda nih dari sebelumnya? Ternyata ada yang bilang murah kok gitu kan. Nah, kalau kita lihat teman-teman, harga Rolex ini di 600 jutaan teman-teman, ada yang 600 juta, ada yang 242 juta, terus ada yang 103 juta, ada yang puluhan juta, ada yang 50 sampai 70 juta gitu. Tapi buat teman-teman yang ngerti, mungkin kalau saya bilang ininya ke market yang ngerti jam, terus yang finansialnya udah sangat-sangat besar banget ya, yang dia udah punya circle yang oke. Pertanyaan tadi saya lontarkan pasti rata-rata akan bilang murah gitu. Tapi kenapa teman-teman ada yang bilang mahal? Karena teman-teman hanya melihat dari sisi jamnya doang. Buat apa sih jam harga segitunya gitu. Tapi buat Kak Irfan yang tadi bilang, wah kalau Rolex sih 20 juta murah. Iya, karena mungkin dari Kak Irfan sendiri tahu gitu, dari harga jamnya, dari value jamnya seperti apa gitu. Jadi sebenarnya teman-teman, mahal dan murah itu ya tergantung tergantung dari seberapa value produk tersebut kita sampaikan.
Bahkan ya, yang kita tahu nih, oh ini di pasaran mahal nih, harga jamnya harga 100 juta. Terus saya kasih ke orang yang nggak ngerti value-nya. Saya kasih harganya 20 juta. Dia akan bilang apa? Dia pasti akan bilang mahal. Ngapain beli jam doang 20 juta? Padahal kalau dia ngerti, dia beli jamnya 20 juta, dia jual lagi bisa dapat 100 juta atau bisa dapat 80 juta, tetap untung gitu. Nah, itulah kenapa teman-teman ya, harga itu sebenarnya ilusi gitu. Mahal atau murah itu tergantung teman-teman, tergantung dari sisi ini. Jadi harga itu akan terlihat mahal kalau harganya itu lebih besar dari value yang diberikan. Dan harga itu akan terlihat murah kalau value yang dikasih itu lebih besar daripada harga itu sendiri. Nah, harga itu akan standar kalau value itu sama dengan harga. Kalau teman-teman dapat value 1 juta, terus harganya 1 juta ya udah. Itu udah standar. Oh ya, harganya standar kok segitu. Gitu. Harga mobil nih 100 juta gitu. Terus di pasaran 100 juta ya udah gitu. Ya harganya emang standar kok segitu. Pasti kayak gitu. Tapi beda kalau oke, saya punya mobil nih, mobilnya keluaran Eropa tahun sekian, masih baru. Terus saya jual harga sekian dengan benefit A, B, C, D dan lain sebagainya. Itu akan kelihatan di mata orang, wah murah nih gitu. Tapi boleh jadi ya, itu sudah di markup. Itu udah dilakukan beberapa hal sama sellernya dan akhirnya dia tetap dapat keuntungan gitu. Jelas ya sampai sini teman-teman? Oke. Nah, selanjutnya di luaran sana ya teman-teman, ada profesi namanya high ticket closer dan ini terutama di negara-negara luar seperti di Amerika ya. Ini tuh jadi profesi yang sangat-sangat membanggakan. Jadi seller di luaran sana yang punya ilmu high ticket closer ini sangat membanggakan sekali teman-teman ya. Nah, oke, teman-teman sebelumnya saya mau nanya dulu, apakah teman-teman ada yang pernah ikutan apakah teman-teman ada yang pernah ikutan materi ini ya, materi Psychology of Sales ini yang punya materi saya ya, dulu-dulu. Dulu-dulu teman-teman pernah ikutan nggak? Atau teman-teman yang datang ke sini adalah orang-orang yang baru pertama kali belajar Psychology of Sales? Belum. Oke, baru belajar. Belum, baru pertama. Oke, baru pertama ya. Oke, soalnya ini kalau saya sampaikan ke alumni ya, udah tahu nih mereka. Nah, yang buat alumni-alumni ya, jangan dibocorin. Oke, saya mau bercerita ini. Teman-teman tahu ini Apple Watch ya? Ini jadi primadona banyak orang. Orang-orang tuh suka pakai Apple Watch. Wah, pokoknya kalau pakai Apple Watch tuh kelihatannya tuh berkelas gitu. Ada yang punya nggak, teman-teman? Ada yang pakai di sini? Siapa siapa tahu ada yang punya? Ada? Yang punya bilang saya dong di kolom komentar. Barangkali ada ya? Ada nggak? Oke, punya. Oke, ada yang punya ya. Nah, kalau dilihat dari sisi harga kan ini kurang lebih sekitar 6 jutaan, ada yang sampai 12 juta ya, dan harganya cukup lumayan mahal. Lumayan mahal ya, teman-teman gitu. Tapi buat sebagian orang ini sangat-sangat membanggakan gitu. Punya Apple Watch. Tapi jujur ya, bagi saya pribadi, saya kurang suka dengan Apple Watch. Kenapa? Karena Apple Watch itu terlalu banyak orang pakai, jadi kesannya biasa aja. Walaupun mereknya Apple, tapi kebanyakan orang juga pakai Apple. Gitu. Jadi tidak ada pembeda gitu. Buat saya yang sebagai seorang pengusaha, bagi saya seorang yang banyak koneksi sama banyak orang, ya, koneksi sama banyak orang. Nah, saya lebih suka untuk pakai jam-jam yang lebih eksklusif, teman-teman. Gitu, jam-jam yang lebih eksklusif. Kebetulan saya juga pakai jamnya ya. Dan saya punya 2 strap. Jadi ada yang seperti di layar tuh dia rantai ya. Terus saya lagi pakai yang mode sportnya yang rubber gitu. Nah, kalau dibandingkan dengan Apple Watch ya, ini jauh lebih bagus. Kenapa? Buat saya ya, premium itu penting. Dari sisi bentuk saya lebih suka. Terus kalau Apple Watch, kalau teman-teman perhatikan, saya back lagi ya. Semua Apple Watch semua pakai karet. Jadi pergelangannya tuh pakai karet. Tidak ada yang rantai stainless seperti ini, ya. Jadi saya lebih suka pakai jam yang terlihat mewah, mahal. Kenapa? Karena memang jam ini diperuntukkan untuk para eksekutif.
entah itu level manajer ke atas, level direktur, ya. Biasanya mereka pakai jam-jam seperti ini, gitu. Nah, teman-teman, jam ini juga boleh jadi ya bisa memperlihatkan kedudukan kita kepada banyak orang. Terutama nih buat teman-teman yang lagi punya usaha, harus dealing sama banyak orang, harus ketemu sama banyak orang, kan ya masa cuman pakai Apple Watch. Oke, kebayang ya teman-teman ya kenapa saya pakainya produk ini? Karena produk ini di secara looks tuh premium banget gitu. Dari warnanya, dari bahannya, dari manfaatnya juga nggak beda jauh teman-teman gitu. Nah, kita tebak-tebakan. Kira-kira harganya berapa jam ini? Buat alumni nggak boleh jawab. Yang jawab yang baru pertama kali masuk ke uh, webinar pada malam hari ini. Dikira-kira aja teman-teman, kira-kira harganya berapa? Kak Isa 1 juta. Oke. Selanjutnya 5 juta, Kak Budi 5 juta. Kak Jensi 2 juta. Oke. Kak Anastasia 20 juta. Ada lagi nggak? Kira-kira berapa? Oke, 3 jutaan. Kak Erik 2 juta. Oke. Semua semua ini 2 jutaan ya? 2 juta nih. Nah, nah, ini ada yang 2 juta, 2 juta, 3 juta gitu. Oke. Nih, teman-teman. Jadi harganya sebenarnya cuma 341.000 gitu. Nah, kenapa teman-teman tadi bisa ke drive untuk bilang harganya jutaan? Kenapa? Karena itu yang tadi saya lakukan adalah pola storytelling. Ya, saya menunjukkan value-nya dulu. Saya kasih tahu bahwa jam ini begini, begini, begini. Kenapa ini dibandingkan dengan yang ini, gitu. Kenapa ini yang lebih bagus dan lain sebagainya. Karena teman-teman juga tadinya punya pembandingnya. Apple Watch, wah pembandingnya Apple Watch nih, berarti nggak mungkin dong harganya murah, gitu kan. Nah, karena kan teman-teman coba ingat-ingat lagi sebelumnya bahwa manusia itu punya perbandingan, gitu kan, cenderung membandingkan. Maka teman-teman ya itu adalah salah satu strateginya, gitu. Saat teman-teman udah berpikir bahwa harganya mahal, saat teman-teman sudah berpikir harganya mahal, maka orang itu pas dikasih harga yang lebih murah, dia akan langsung impulsif tertarik untuk beli, gitu. Dengan cerita-cerita yang sama ya, kayak gitu. Makanya nggak heran di luaran sana, walaupun jualannya produk-produknya mahal, kejual-kejual aja. Contoh yang jualannya mahal apa? Kayak Ferrari, Lamborghini, ya, dan lain sebagainya. Itu kan mahal-mahal barang-barang branded. Terus tas-tas di luaran sana kayak tas-tas LV, ya, tas-tas yang Gucci, itu mereka bisa beli dengan harga ratusan juta. Padahal pas kita tahu ya pabriknya ada di Cina. Ya teman-teman, gitu. Jelas ya teman-teman di sini. Kak, itu orang-orang yang jualan Gucci, yang jualan produk-produk premium gitu. Apakah modalnya sebesar itu? Enggak juga, teman-teman. Enggak juga, enggak segitunya gitu. Bahkan ada yang riset ya, yang ngelihatin bahwa produk-produk Apple itu sebenarnya dari sisi harga itu masih bisa disandingkan sama Xiaomi, teman-teman. Jadi harga modalnya itu kurang lebih mirip-mirip dengan Xiaomi. Gitu. Kenapa dia bisa lebih mahal ya? Karena dia punya branding yang kuat. Mereka bisa ngasih tahu value-nya dulu di awal. Makanya pas begitu dikasih harga itu kuat gitu ya. Nah, berarti harus ngerti market. Iya betul. Gitu ya. Harus ngerti marketnya, harus ngerti juga ya bagaimana manusia itu berpikir. Nah, jadi ada 2 kemungkinan nih. Kalau teman-teman jualan produk nggak laku dan dibilangin wah produknya mahal, kemungkinannya cuma 2. Yang pertama bukan target marketnya teman-teman, atau yang kedua ya teman-teman, mereka tidak tahu value produknya teman-teman. Jelas sampai sini? Jadi kemungkinannya cuma 2, bukan produknya jelek, bukan teman-teman nggak bisa jualan, ya, tapi 2 ini targetnya salah, ya. Kalau targetnya salah berarti apanya nih yang salah? Oh, kampanyenya salah. Oh, cara promosinya salah, gitu kan. Makanya dapetin target yang salah atau tidak tahu value produknya. Makanya teman-teman penting di luaran sana kalau teman-teman bikin produknya masih baru itu harus ada tahap edukasi dulu ke mereka. Biar customer-nya teman-teman juga tahu oh value produknya ini di harga segini wajar banget. Kayak gitu. Nah, terus ada
Psikologi hack, ya, hack psikologinya. Buat teman-teman yang mau membuat produknya teman-teman terkesan mahal, ya, dapetin penjualan lebih gampang, pastikan teman-teman balut hal tersebut dengan storytelling plus 5 panca indera teman-teman. Kayak tadi yang saya lakukan. Saya perlu ngedrive teman-teman untuk memunculkan angka yang mahal di kepala teman-teman. Maka saya melakukan storytelling dulu. Saya melakukan pembandingan, saya melakukan visualisasi, ya. Nah, di sini kan ada telinga, hidung, mata, mulut, ya, terus peraba. Nah, ini akan masuk ke strategi marketingnya teman-teman. Bagaimana caranya teman-teman bisa ngasih informasi yang lebih baik. Terus bagaimana caranya informasi yang teman-teman sampaikan tersebut ya itu tervisualisasi sama orang-orang atau target marketnya teman-teman, gitu. Terus dan lain sebagainya ya. Contoh kalau kita mau jualan parfum di online itu akan susah kalau teman-teman nggak pandai untuk storytelling. Karena gimana caranya? Teman-teman ngasih tahu bahwa parfum itu wanginya enak. Tapi coba deh lihat, ada brand parfum namanya Humans dan penjualan mereka itu long last besar banget. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka melakukan yang namanya storytelling. Mereka membuat bahasa-bahasa persuasif di mana ya contoh parfum-parfum yang mereka jual itu bisa digambarkan ya dengan cara cuman dibaca aja atau ngelihat iklannya. Misalnya iklannya tuh udah ngeliatin bahwa oh yang pakai parfum ini akan kelihatan lebih berkelas karena parfum ini memiliki wangi seperti A, B, C, D dan lain sebagainya gitu. Bukan cuman bilang wangi, tapi ngasih tahu karakter parfum ini seperti apa. Jadi orang lain tuh akan memvisualkan, oh kayaknya ini parfumnya enak nih dibeli gitu. Nah, tapi saya pun yakin 100% sama teman-teman yang pernah beli parfum di online pasti pernah kegocek. Ada nggak yang pas teman-teman beli parfum di online, ternyata malah nggak enak wanginya? Pernah? Ada yang punya pengalaman seperti itu? Siapa yang punya pengalaman seperti itu, ada nggak? Kali aja ada ya, saya pernah gitu. Oke, Kak Aisyah pernah ternyata ya. Ya, seperti itu. Saya juga sama teman-teman saya udah pernah kegocek beberapa kali sama brand parfum ya. Gitu. Dan akhirnya saat ini saya nggak terlalu suka untuk beli parfum online dan belinya itu pasti offline gitu. Karena saya bisa tester dulu, saya lihat dulu kecuali parfumnya suka saya pakai gitu. Nah, terus selanjutnya teman-teman, ada istilah don't just a book by its cover. Menurut teman-teman setuju nggak dengan statement ini? Siapa yang setuju dengan statement ini bilang setuju di kolom komentar. Yang tidak bilang tidak di kolom komentar. Menurut teman-teman ini statementnya bagus atau enggak? Setuju atau tidak? Setuju, setuju. Setuju. Oke, enggak setuju ya. Oke, teman-teman, kalau teman-teman di ada di industri di mana teman-teman perlu berjualan, teman-teman perlu selling, teman-teman perlu dapetin klien, ya. Hapus jauh-jauh statement ini. Karena statement ini, teman-teman, ini bikin kita kejerumus ke banyak hal. Kenapa? Nih, statement itu tuh tidak cocok untuk teman-teman di sini para seller atau professional sales, terutama buat teman-teman yang mau jualan. Misal teman-teman bilang kayak gini, ya udah nggak usah ngelihat siapa yang jadi pembicaranya, lihat aja deh isi materinya, isi ilmunya, misalnya gitu. Misal teman-teman juga punya brand untuk ngajar gitu ya, atau teman-teman jualan bolu gitu ya, jualan kue, nggak usah ngelihat bentuknya, yang penting kamu rasain aja rasanya. Ya masalahnya teman-teman, gimana kita mau yakin rasanya enak kalau bentuknya juga nggak karuan gitu. Kita gimana caranya kalau kita mau ngajar ke orang kalau kita nggak punya experience, nggak bisa ngelihatin apa nih yang mencolok dari diri kita gitu, agar orang lain tuh mau memperhatikan kita gitu dan lain sebagainya. Nah itulah kenapa kalau kita lihat ya teman-teman jalan-jalan ke showroom mobil, lagi ada pameran di Gias misalnya, mobil-mobil di sana rata-rata semuanya pasti SPG-nya atau yang berdiri di samping mobilnya itu pasti wanita-wanita cantik, dandannya bagus, bahkan rata-rata dari mereka juga dibuat pakaiannya seksi-seksi. Setuju nggak? Pasti setuju semuanya.
Pertanyaannya teman-teman, kenapa? Coba ada yang bisa nggak jawab di kolom komentar? Kenapa seperti itu? Kenapa showroom-showroom mobil lagi boot ya, semuanya pakai perempuan-perempuan? Kenapa nggak pakai laki-laki? Kenapa harus perempuan-perempuan yang menarik, yang cantik, yang dibuat seksi gitu? Biar apa teman-teman? Ada? Biar menarik perhatian. Untuk menarik perhatian, karena pembeli kebanyakan laki-laki. Oke, Kak Jesse. Mantap ya. Kak Irfan, matanya adem. Matanya adem buat laki-laki ya. Kalau buat perempuan ngapain gitu. Oke, ini psikologi of sales juga teman-teman. Kenapa seperti ini? Karena mereka menstrategikan mobil itu rata-rata paling banyak yang beli adalah laki-laki. Walaupun perempuan juga banyak yang beli gitu ya, tapi rata-rata laki-laki. Makanya ya untuk menggugah selera laki-laki untuk dekat ke mobilnya, untuk ngelihat dulu, untuk nyoba dulu ya, untuk memahami dulu ya. Maka disiapkanlah model-model atau SPG-SPG yang cantik, yang menarik perhatian gitu. Mungkin kalau mayoritas customer-nya adalah perempuan, SPG-nya itu nggak mungkin perempuan. Pasti laki-laki cantik, laki-laki ya, terus ganteng, terus gagah berwibawa gitu. Karena yang beli rata-rata perempuan. Tapi karena mayoritasnya laki-laki, maka disettingnya seperti ini gitu. Kan begitu ya cara menarik perhatian. Nah, beda halnya, coba deh misal gini, Kak, yang penting kan bukan modelnya gitu, yang penting orangnya, yang penting bisa ngejelasin, salesnya bagus. Oke, kita ganti, mukanya jadi ini. Ada yang beli nggak? Pertanyaannya. Ini Raffi Ahmad misalnya ya. Emang Raffi Ahmad nih. Raffi Ahmad pakai baju kayak gini, pakai pakaian kayak gini, terus jadi di showroom mobil. Laku nggak mobilnya? Ada yang lirik nggak? Itu pasti enggak. Ya, teman-teman. Oke, Kak Jessi itu malah ketawa ya. Nggak mungkin gitu. Nggak mungkin, siapa yang mau deketin, walaupun kan ini Raffi Ahmad. Nggak peduli, orang lain juga nggak tahu itu siapa gitu kalau ada dananya kayak gini. Kayak gitu. Jelas ya teman-teman sampai saat ini. Buat teman-teman yang terutama yang, Kak, aku suka nge-live di TikTok misalnya. Kak, aku suka nge-live di Shopee, atau Kak, aku punya jualan online gitu. Ya pastikan teman-teman ya, kalau teman-teman bisa berpenampilan menarik, bisa pakai penampilan menarik. Tapi kalau misalnya teman-teman tidak, dan teman-teman memang harus di depan, harus bisa ngobrol ya, mulai perbaiki komunikasinya, mulai perbaiki penampilannya. Kalau teman-teman tidak bisa ya, dan memang mengharuskan hal tersebut ya, jangan dipaksain. Maka teman-teman bisa hiring orang untuk di bagian frontline, di bagian depan gitu, biar teman-teman nanti fokus di bagian belakang kayak gitu. Itu salah satu contohnya ya. Nah, teman-teman, ini baru 1%, dan masih ada 99% yang belum saya sharingkan buat teman-teman pahami. Ini ilmu psikologi itu panjang banget, luas banget. Saya belajar lama banget, teman-teman, untuk hal ini, dan ini tuh masih 1% banget buat teman-teman semua. Oke, so sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan jualan kamu? Bagaimana dengan karir kamu? Apakah saat ini sudah maksimal? Boleh dia jawab teman-teman di kolom komentar. Gimana nih teman-teman sekarang kondisi finansialnya, kondisi karirnya, jualannya, apakah teman-teman udah maksimal atau belum? Boleh dijawab di kolom komentar ya. Kalau yang sudah, alhamdulillah. Kalau yang belum, bilang belum di kolom komentar. Oke, belum. Oke, belum. Oh, banyak yang belum ya, rata-rata belum ya. Oke, teman-teman, is okay, nggak jadi masalah. Yuk, kita belajar bareng-bareng biar bisa ningkatin penjualannya teman-teman. Ya, bisa ningkatin income-nya teman-teman semua. Nah, sampai saat ini, teman-teman, saat saya sudah menceritakan psychology of sales ini, menurut teman-teman seberapa penting psychology of sales ini untuk kehidupannya kalian? Coba bantu saya rate dari 0 sampai 100. Seberapa penting teman-teman untuk memahami psychology of sales? 0 sampai 100 ya. Kak Irfan 100. Oke. Kali dia 100. 100%. Oke, ada lagi? Teman-teman yang lain? 100% Kak Erik, 100% Kak Aisyah, 100%. Oke, thank you teman-teman. Ya, alhamdulillah ya teman-teman udah mulai ngeh. Oke, saya benar-benar butuh nih. Oh, ada di 180% ya. Kak Sherin ya. Oke, teman-teman. Dan itu penting banget ya. Oke, teman-teman. Sekarang pertanyaannya, kalau ada kesempatan, teman-teman belajar psikologi of sales ini lebih dalam lagi. Karena tadi yang saya sampaikan cuma 1%. Ya, saya belum ceritain teknik-tekniknya,
cara teman-teman setting harga, cara teman-teman menyampaikan, bikin skrip ya, handling komplain, saya belum ngasih tahu itu hal semua ya. Gimana caranya dari komplain terus jadi beli, itu saya belum kasih tahu ke teman-teman semua ya. Nah, kalau ada kesempatan untuk belajar lebih dalam lagi, teman-teman mau nggak? Kalau yang mau, boleh tulis mau di kolom komentar ya. Ada yang mau? Mau banget, mau banget. Oke, okay. Thank you. Thank you teman-teman semua yang bilang mau ya. Oke. Oke, teman-teman. Kita berandai-andai. Kita mulai berandai-andai. Andaikan ya, teman-teman di sini bisa dan mengerti ilmu psychology of self, apa yang teman-teman rasakan? Apakah ngerasa lebih bahagia, punya harapan baru, atau teman-teman mulai ngerasa kayak, oh aku punya peluang lebih kaya nih, atau teman-teman akan merasakan hal lain? Boleh ceritain di kolom komentar teman-teman. Ini berandai-andai aja. Semisal teman-teman udah paham nih ilmunya ya, udah mulai tahu, udah bisa nerapin apa yang teman-teman rasain. Oke, punya peluang lebih kaya, peluang kaya. Oke, oke. Rata-rata peluang kaya ya, bisa ngebangun kekayaan ya, bisa lebih maju ya, oke. Oke, simpan harapan itu teman-teman, dan kenapa apa yang teman-teman sebutin itu benar banget, karena itu yang saya rasakan. Mungkin dulu kalau saya nggak belajar psychology of self, kalau saya nggak berangkat dari seminar ke seminar, kalau saya nggak mulai jualan, kalau saya nggak ketemuin klien, saya nggak tahu ilmu ini. Dan ilmu ini justru yang ngerubah hidup saya gitu. Mulai dari naik karir, terus dapetin banyak penjualan, bisa bantu orang, dan lain sebagainya. Gitu. Masuk nggak suaranya? Sorry, sorry. Sorry, sorry. Masuk teman-teman suaranya? Masuk? Oke. Sorry teman-teman, tadi saya udah mulai dari ngomong dari mana ya? Dari sini atau dari slide sebelumnya? Tadi terakhir saya ngomong sampai mana ya? Sampai sampai suaranya. Oke, dari slide ini. Oke, dari slide ini ya. Oke. Nah, oke, dari saya sudah belajar dari lama. Oke, saya balik lagi ya teman-teman. Oke, jadi teman-teman, nggak ada slide. Slide-nya muncul kan teman-teman semua? Ini Kayuni bilang nggak ada slide. Slide-nya muncul di teman-teman semua? Aman kan ya? Oke, muncul ya. Sip. Thank you. Saya balikin lagi teman-teman.
Sorry tadi sebelumnya mic-nya mati ya. Oke. Nah, biar saya standby juga kolom chat. Oke. Jadi teman-teman, saya belajar psikologi of sales udah cukup lama, mulai dari 2019 saya mulai ya. Sampai sekarang saya juga masih belajar, masih ngembangin ilmu ini, masih najemin ilmu ini. Dan saya sangat-sangat bersyukur banget, salah satu ilmu yang paling ngebuat saya bertransformasi adalah ilmu psychology of sales. Kenapa? Karena dengan cerita sebelumnya, teman-teman ya, saya tidak punya privilege, keluarga saya bukan seorang businessman, mereka hanya orang-orang yang orang tua saya ya, mereka tuh semuanya adalah pekerja ya, menggantungkan harapannya dari gaji ya, dan di situ saya mulai belajar kalau ya cuma ngandelin gaji nggak akan kemana-mana, nggak akan dapat lebih besar gitu, dan akhirnya saya memutuskan untuk jadi pengusaha. Tapi jadi pengusaha juga modalnya juga cukup besar, dan ya yang namanya no privilege ya gimana caranya gitu. Akhirnya benar-benar saya belajar dari seminar ke seminar, mentor ke mentor, ngeluangin waktu cukup besar juga teman-teman. Waktu, biaya ya. Dan praktek ini itu sampai akhirnya saya mulai nguasain si materi dan praktikalnya psychology of sales. Dan alhamdulillahnya teman-teman, dari apa yang saya bisa connect dengan banyak brand ya, dari IDN, Sambaimi ya, terus Credible, Yamaha, Noise dan lain sebagainya, sampai saya juga dipercaya untuk ngisi acara di seminar-seminar di kampus gitu. Dan saya pernah ngajar di UMKM juga, lumayan banyak tawaran dari sana. Bahkan saya pernah punya program bareng juga sama beberapa public figure ya, kayak Mas Romi Rafael, terus ada dari presenter yang udah senior banget ya, kayak Pak Sony Tulung, dan beberapa orang-orang ya, dan public figure lainnya gitu. Ini hanya cerita singkat aja buat teman-teman bagaimana proses saya belajar psikologi of sales ini. Bahkan sampai saat ini saya masih mempertajam ilmu ini, teman-teman. Oke. Nah, oke. Selanjutnya buat teman-teman yang mau belajar banget-banget ya, saya udah nyiapin e-course buat teman-teman sebenarnya. Jadi e-course ini ada 13 daftar materi Psychology of Sales 2.0, karena sebelumnya saya udah punya kelas itu Psychology of Sales 1.0 ya, masih awal-awal. Ini saya mau kembangin juga sampai 5.0, teman-teman. Nah, di chapter 1 nanti teman-teman bisa belajar Psychology of Sales Unlocked ya. Jadi teman-teman bisa tahu nih, oh rahasia ngejual apapun tuh dan pasti laku tuh kayak gimana caranya. Terus di chapter 2 kita akan ngomongin pola pikir penjual yang kelas dunia itu seperti apa, mindset-nya expert sale itu seperti apa. Terus yang ketiga kita akan mengenal juga bagian otak untuk mengambil keputusan. Terus di chapter keempat teman-teman nanti akan belajar soal bagaimana caranya kita bisa membaca emosi klien-klien kita ya, tanpa mereka banyak bicara banyak hal gitu. Terus di chapter 5 kita juga akan coba belajar ya, bagaimana caranya kita dapetin nih alasan terdalam orang lain tuh beli. Karena nggak setiap orang itu beli itu karena butuh. Boleh jadi mereka beli itu karena lucu, atau mungkin mereka juga bisa melakukan penolakan-penolakan halus, dan nanti kita tahu gitu cara handlingnya tuh seperti apa. Terus bagaimana caranya kita ngebangun kepercayaan yang melekat dari customer ke kita. Chapter 7 kita akan belajar juga hypnoselling sama magic word. Jadi kan tekniknya Psychology of Sales ini teman-teman nanti perlu belajar untuk memilih diksi-diksi. Apa aja nih kalimat-kalimat atau kata-kata yang teman-teman perlu keluarkan gitu untuk belajar untuk dapetin closing ya. Nah, terus chapter 8-nya nanti kita akan belajar juga storytelling, teman-teman. Untuk ngebangun cerita itu seperti apa, polanya tuh seperti apa, formulanya tuh seperti apa. Gitu. Chapter ke-9 itu akan ngomongin soal anchoring power. Jadi kita akan mengendalikan persepsi sama nilai pembeli. Di chapter 10-nya, teman-teman, kita akan belajar juga illusion formula ya. Gimana caranya kita setting harga, bikin harga itu menarik ya, sampai ke chapter 11 objek psikologi ya, naklukin keberatan klien-klien kita, dapetin apa yang mereka mau ya, dan mereka closing produk kita. Terus formula biar
bisa ngubah komplain jadi kepercayaan customer. Nanti juga akan diajarin di chapter 12 sama di chapter 13 itu bagaimana caranya kita closing tanpa terlihat menjual. Nah, teman-teman juga di sini karena yang namanya e-course teman-teman akan self earning, nanti saat teman-teman mau konsul, Kak aku mau konsul nih, aku udah nyoba praktek ini itu dan lain sebagainya, tapi aku butuh masukan. Itu bisa banget teman-teman. Saya udah nyiapin akses VIP group diskusi buat teman-teman semua. Kayak gitu. Jelas. Nah, teman-teman, kira-kira ya dari 13 materi ini ya, yang paling teman-teman butuhkan yang mana? 13-13-nya atau salah satunya? Nah, teman-teman selain tadi yang 13 ya, selain tadi yang 13, saya juga akan share ke teman-teman. Jadi selama ini saya untuk jualan ya, untuk bikin konten-konten juga dibantu sama asisten ChatGPT ya. Nah, ini tuh ada GPT asisten kreator. Oke, di sini saya akan menunjukkan bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan GPT asisten kreator ini. Buat teman-teman bisa melakukan beberapa hal. Pertama, mulai dari analisa sosial medianya kalian. Contohnya seperti ini. Kita masukkan, bantu saya analisa akun Instagram saya. Setelah muncul, setelah kita minta untuk menganalisa, dia akan minta kita untuk menjawab beberapa pertanyaan. Kita tinggal jawab aja. Pilihan pertama, dari 3 opsi ini, mana yang paling sesuai dengan tujuan kamu sekarang. Nah, kamu mau fokusnya kemana nih menganalisanya? Apakah meningkatkan engagement, atau mendapatkan leads, atau menyusun strategi konten baru? Di sini, saya ambillah untuk yang A. Lalu, yang kedua, diminta untuk upload screenshot ya, insight-nya, mencakup reach, impression, engagement rate, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya punya datanya, saya masukin semuanya. Jadi yang diminta ini, teman-teman nanti tinggal di screenshot dan dimasukin ke asisten kreator ini. Lalu selanjutnya jawab lagi pertanyaan berikutnya. Yang ketiga, nah di sini kamu cukup menjawab berapa kali kamu posting dalam 1 minggu. Ini tolong disesuaikan. Nah, misal saya masukinnya yang A, terus yang kedua jenis kontennya yang paling sering dibuat apa? Saya masukin yang A, edukasi. Ketiga, gaya komunikasinya seperti apa? Saya yang A juga. Terus keempat, call to action-nya setelah pakai atau enggak. Saya di sini nulisnya jarang. Ya. Terus target market audience-nya di sini saya fokus untuk yang A. Tinggal diklik, nanti dia akan generate hasilnya. Tinggal ditunggu. Jadi hasil analisanya nanti akan keluar seperti ini. Mulai dari ringkasan diagnosa, terus analisa perbandingan konten viral dan lemahnya, terus diagnosisnya, saran-sarannya ya, terus ada analisa pola audiens dan perilaku, akar permasalahannya kenapa performance-nya rendah, yang ini dijabarin semuanya, terus strategi pemulihan dan pertumbuhan 30-90 hari ke depan, fase 1 harus ngapain aja, ini dikasih tahu gitu. Ini untuk melakukan analisa. Apakah cuma analisa? Enggak. Jadi asisten content creator ini bisa ngelakuin hal lain. Contohnya, kalau saya bingung untuk menentukan ide konten ke depannya seperti apa, saya bisa tulis, buatkan saya ide konten. Jangan lupa kamu masukin juga topiknya tentang apa. Ya, di sini misalnya topik tentang
finansial. Diklik. Nanti kamu akan dikasih 7 pertanyaan yang perlu kamu jawab. Kamu cukup tulis aja hurufnya, ya, nomor, jawaban, nomor jawaban, nomor jawaban. Yang pertama, tujuan konten finansial kamu apa? Di sini saya mau milih yang untuk meningkatkan engagement. Yang kedua, target audiensnya saya pilih yang karyawan. B. Tiga, platform yang saya gunakan, saya mau yang A, TikTok. Terus gaya bahasanya di sini bisa milih teman-teman semua, formal, pakai saya Anda, atau santai, aku kamu, casual Indonesia, gue lo, ya. Atau bilingual, jaksel, ya, campuran antara Indo Inggris dengan gaya lo gue. Nah, di sini saya pakai yang D. Lalu kelima, format konten yang paling disukain. Teman-teman ini mau bikin konten apa nih? Mau bikin short video, carousel, dan lain sebagainya, teman-teman tinggal pilih. Atau mau di mix juga bisa, ya. Di sini saya hanya fokus ke short video. Pertanyaan keenam, insight audiens kamu saat ini kayak gimana? Ya. Apakah mereka suka tips yang cepat dan praktis, atau mereka suka cerita inspiratif, mereka suka hal-hal yang lucu tapi nilai edukatif, atau mereka suka konten serius dan kredibel. Nah, di sini saya masukin A. Kenapa? Karena rata-rata di konten saya ramainya yang ngasih tips dan praktis. Dan yang ketujuh, terakhir, respon yang ingin kamu harapkan di audiens itu seperti apa? Saya pengennya biar viral, jadi bisa share dan save videonya. Oke, udah itu tinggal diklik. Akhirnya dia akan membuat 15 ide konten lengkap dengan topik kontennya, angle-nya berbeda-beda, goals dari setiap konten, power hook atau emotional hook-nya di sini udah ditulis, ya. Teman-teman bisa pakai awalannya yang ini atau yang ini. Kalau yang ini, misalkan topik kontennya tentang money habit yang merusak gaji lo tanpa lo sadari. Power hook-nya juga teman-teman bisa pakai, lo sadar nggak sih, gaji lo bocor bukan karena kecil, tapi karena 3 hal ini. Ini udah ngehook banget teman-teman, gitu ya. Lalu call to action-nya bukan cuma call to action, tapi call to value yang dimasukin di dalam sini. Terus ada alasan kenapa kontennya itu bisa viral dan rekomendasi delivery-nya seperti apa. Ini contoh dari video pertama, rekomendasi delivery-nya adalah short video dengan cut cepat dan sound trend. Dan yang lainnya juga, ini punya visual yang beda-beda. Nanti teman-teman bisa dipakai untuk melakukan A/B testing. Mana konten yang paling engage, mana yang paling bagus, itulah yang nanti teman-teman tinggal buat video-video lagi yang serupa, gitu. Setelah ini, ya, setelah dibuat, ini juga bisa kita minta untuk dibuatkan langsung skripnya. Kita tinggal pilih dari semua ini, mana nih konten yang paling oke untuk kita eksekusi. Anggap saya mau konten yang keempat. Ada 3 kesalahan finansial di usia 20-an yang lo pasti pernah lakuin. Sini saya tinggal minta buatkan saya skrip video 4. Nah, di sini balik lagi, dia akan nanya ke kita. Enaknya konten yang asisten kreator tuh seperti itu. Jadi kita minta sesuatu, dia justru akan nanya balik untuk memastikan apa yang kita minta itu sesuai. Oke, di sini kamu akan dipastikan dengan 2 pertanyaan, ya. Apakah konten ini untuk engagement dan virality? Dia nanya, benar ya, bukan untuk jualan produk finansial. Karena kalau untuk jualan produk finansial, nanti dia akan nanya lagi. Gitu. Tapi kalau tujuannya untuk engagement atau virality, teman-teman bisa bilang ya. Terus, kalau kamu dari gaya bahasa tetap mau bilingual yang jaksel, gitu ya, kayaknya kamu pilih tadi. Atau mau disesuaikan dulu. Nah, ini terserah teman-teman. Mau disamain atau enggak. Kita akan melihat perbedaan responnya. Kita misal, nulisnya yang satu buat jualan. Terus yang dua kita bilang ya, maka respon yang dihasilkan akan seperti ini. Dia akan nanya dulu ke kita produk yang mau dijual apa, nama produknya, jenis produknya, harga produknya, keunggulan produk, manfaat utama, dan lain sebagainya, gitu. Tapi kalau kita ganti jadi ya,
semuanya, bukan untuk jualan, maka dia akan merespon seperti ini. Langsung membuatkan skripnya. Oke? Ini enaknya pakai GPT asisten kreator. Bahkan tulisannya pun ini udah disesuaikan, hook-nya udah oke, udah pas banget. Betul. Dan apa yang ada di screen itu ditulis. Nah, seperti ini kurang lebih. Teman-teman yang lain juga akan bisa explore lebih dalam lagi nantinya. Kalau teman-teman di sini sudah punya topik kontennya, langsung mau bikin kontennya, udah ada ide, teman-teman bisa langsung masukin. Contohnya, buatkan saya skrip video TikTok yang membahas tentang parenting. Nah, di sini teman-teman nanti tinggal jawab, terus dia akan melakukan analisa juga ke kita. Jawab lagi pertanyaan-pertanyaannya nanti akan dibuat. Misal topik pertama kita akan pilih tantangan menjadi orang tua, terus yang kedua targetnya adalah ibu muda, terus yang ketiga platformnya saya mau fokus ke TikTok, dan yang keempat gaya penyampaiannya saya pengen yang real talk, jujur, apa adanya. Yang kelima, durasi yang saya inginkan di 30-60 detik. Lalu yang keenam, respon yang diharapkan dari penonton adalah share ke pasangan atau teman. Jadi saya pilih yang B. Klik. Nah, di sini juga dipastikan lagi teman-teman mau pakai gaya bahasa yang mana, apakah formal, santai, casual, atau bilingual jaksel. Nah, di sini saya coba pakai yang aku kamu, pakai yang santai aja ya. Nanti hasilnya akan muncul seperti ini. Durasi 45 menit, gayanya real talk, jujur apa adanya, dari opening, kameranya hand-aid ya. Nada suara tetap tenang tapi jujur, terus kita bilang, aku nggak tahu ya, kenapa kalau ibu bilang capek selalu dianggap ngeluh. Padahal capek itu nggak selalu berarti kita nyesel jadi ibu. Bahasanya juga udah sangat menyentuh. Terus selanjutnya, aku sayang banget sama anakku, tapi jujur aja, kadang tuh ya pengen sebentar aja punya waktu buat diri sendiri. Gak harus ke salon, gak harus liburan. Cuma diem, tanpa ada yang manggil, mah, tiap 5 menit, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, silahkan maksimalkan asisten konten kreator ini untuk membuat konten dan membantu kalian untuk lebih grow up lagi. Teman, saya juga kasih buat teman-teman yang mau belajar psikologi of self tadi ya. Saya kasih 10 ebook premium buat teman-teman belajar mulai dari profit engine, gimana caranya teman-teman bisa pecah telur ya, bisa dapetin penjualan tanpa iklan di profit engine, terus teknik pecah telurnya dapetin klien pertama seperti apa, terus teknik negosiasi di closer, bangun teman-teman kalau mau bangun personal branding udah ada ebooknya, teman-teman pelajarin. Teman-teman boleh pelajari satu-satu, mau semuanya bebas gitu ya. Terus gimana caranya teman-teman bikin skrip, struktur, dan lain sebagainya. Terus untuk deep focus juga nanti diajarin ya, ada di e-book-nya, nanti teman-teman tinggal baca. Nah, e-book-nya ini ringkas, teman-teman udah teman-teman bisa praktekin, ada tips-tipsnya juga gitu. Nah, total 10 ini harganya 999.000, teman-teman. Gitu. Oke. Nah, buat teman-teman semua, kalau teman-teman nih saat ini dikasih ya, dikasih kesempatan untuk belajar dengan banyak hal yang tadi ya, menurut teman-teman sendiri deh, dapetin semua itu, berapa sih harga yang pantas buat teman-teman di sini ya, untuk sebagai komitmen fee-nya teman-teman? Menurut teman-teman berapa? Berapa harga yang pantas buat teman-teman dapatkan semua benefit tadi? Apakah teman-teman di sini ada yang berani ngasih rate harga? Saya buka aja ke teman-teman. Ada nggak yang oke nulis di kolom komentar, Kak, kayaknya 200.000, Kak, kayaknya 300.000, Kak, kayaknya
99 boleh lah gitu. Oke, ada yang berani nulis di kolom komentar, Kak kayaknya segini deh. Oke, kalau teman-teman bingung kakak berapa ya, saya bingung nih gitu. Saya tahu sih benefitnya oke banget gitu. Oke, teman-teman, saya open ke teman-teman yang benar-benar mau belajar ya. Harganya ini teman-teman di 225.000 gitu. Jadi buat teman-teman yang mau belajar, dapetin benefit-benefit yang tadi 13 materi, rekaman materi ya di yang psychology of sales 1.0, terus dapetin ebook ChatGPT-nya, terus VIP grupnya, terus dapat dapat komisi juga teman-teman di 35% untuk project ini. Nah, buat teman-teman yang ngerasa, Kak, ini 250.000 bener nih harganya segini, nggak bisa kurang. Oke. Tapi sebelum lanjut teman-teman, kalau teman-teman ngerasa, Kak, kayaknya diskon nih, enak nih. Saya mau nanya dulu, ini 225.000 mahal nggak sih buat teman-teman? Atau udah aman segini harganya? Aman nggak teman-teman? Wah, menghilang nih. Menghilang nih teman-teman semua. Nih, teman-teman, kalau ngerasa, oh, Kak, nih harga 225 lumayan nih, tinggi ya gitu. Oke, teman-teman, ada diskon. Sebenarnya harga harga aslinya, teman-teman, harga aslinya itu di 129.000 ya. Kalau buat teman-teman ngerasa, Kak, ini masih mahal nih, belum pas budget nih, ini akhir bulan nih, ini tanggal 17 gitu kan, belum belum gajian, belum gajian, belum ini, belum itu, oke lah gitu. Teman-teman, saya ada offering buat teman-teman, war limited ya, voucher. Ini kuotanya sedikit, limited, dan untuk 3 hari ke depan ya. Nih, jadi buat teman-teman yang mau belajar lebih dalam untuk psychology of sale, teman-teman masukin kodenya nanti di link ID sedekah ilmu tanpa spasi dari harga 129.000 hanya 49.000.